Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kebahagiaan yang bab 47 yang berjudul Mengingat Satu Hal. Rasa bosan dimiliki pasangan hidup atau pernah dicuekin sama kekasih. Mudah-mudahan informasi ini tepat dan bisa menjawab pertanyaanmu dalam hati. Hanya satu hal yang perlu Anda ingat-ingat. Apakah itu? Berikut ini kawan. Satu hal tersebut ialah bikin suasana baru pada pasanganmu, senyaman mungkin. Ada 3 contoh, yaitu contoh pertama, sesekali masak bareng di dapur ketika libur kerja. Ini bagi yang sudah berkeluarga tentunya, bukan masih pacaran status tak jelas. Contoh kedua dan ketiga yaitu ajak liburan, makan-makan biar hati terasa riang. Nah, perlu banget sisihkan dananya. Untuk judul yang kedua adalah tradisi hidup kita. Semisal saja kalau ingin belanja dihantar oleh suami, itu mah sudah tradisi. Ada juga yang sang istri pergi sendiri, tak harus dihantar di pasar pagi. Melihat beberapa pasangan hidupnya, ada banyak mengikuti yang pertama. Dan tak kalah hebohnya istri berangkat hanya seorang diri tanpa sang suami. Husnudon saja pada istri agar kerjamu kelar di sana. Dan bila curiga itu wajar saja, tapi jangan kebangetan kawan. Sepertinya tradisi ini tidak begitu berlaku, akan tetapi ada sampai sekarang. Jadi baik-baik saja agar hidup bahagia tetap mengintili kita hingga umur tua kalau umurmu panjang. Untuk judul yang ketiga adalah Aku dan Kau Ada. Apa ini yang dimaksud? Nah, mari kita selami perkata agar mudeng dan paham tentang ini. Umpama sang istri sakit, maka suami ada di sampingnya. Begitupun sebaliknya. Nah, inilah yang maksudnya. Pasangan sejati tak mungkin ada niatan mau berpaling atau mendua. Terus yang berpoligami itu bagaimana? Apa dikatakan pasangan yang sejati? Lihat-lihat dulu. Bisa dikatakan pasangan hebat kalau sang istri ridho lillahi ta'ala. Wah, akan jadi perseteruan pada wanita nantinya. Jawab sang perempuan, pasangan yang sejati itu. Ya, satu saja. Bukan sok tahu tentang jawabnya para kaum hawa. Itu pun hanya kemungkinan. Tak lebih dari itu dan tak dibuat-buat. Untuk judul yang keempat adalah Tetesan Keringat. Agar tidak terjadi pilih-pilih, maka akan dibahas keduanya. Tetap perannya suami dan istri. Untuk itu mari kita bahas satu persatu agar merata kawan. Pahala bagimu seorang pria tegar tengah mencari nafkah. Keringat di tubuhmu merupakan bukti tanggung jawab penuh dan bisa membahagiakan keluarga. Dan pahala bagimu wahai sang istri yang cantik jelita, bau bawang di tanganmu itu akan jadi bau kasturi surga asal ikhlas tidak menggerutu. Keduanya akan aku kitopi atau diajak bicara. Semua yang telah kau kerjakan atas dasar beribadah dan pengabdian kepada titipan ilahi Robi, ingatlah itu. Untuk judul yang kelima adalah Bersama Dirinya. Boleh saja cemburu kepada suami, justru itu harus, asalkan tak cemburu buta saja. Anda tahu kan? Nah, sebenarnya bukan istri saja, suami pun juga tak boleh cemburu buta. Dan ini Anda lebih tahu. Mungkin bersama dirinya di sini saja, teman dekat, lain jenis, atau bahkan sang para jajaran mantan Anda. Awas, ini hati-hati. Cemburu lambang cinta. Sudah dari dulu kata-kata ini didengar. Jadi mau berbuat apa? Seharusnya lihat keadaan dulu biar tidak terjadi baku hantam. Di pembicaraan baik-baik saja agar lebih nyaman dan indah. Sebagai pasangan berbahagia, maka tetap teliti
dengan gerak-gerik mencurigakan pada pasangan. Untuk judul yang keenam adalah bukan lagi tebakan. Sudah nyata memiliki dirimu, lalu tanggung jawabku sudah berlaku sejak kita berjanji hidup bersama hingga nanti. Tak ada lagi lamunan ataupun tebakan. Boleh saja dikatakan ini rapi dalam perencanaan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jalani apapun yang perlu dan penting. Tidak lagi menebak-nebak kayak teka-teki silang yang hanya bisa ditebak dengan pertanyaan. Nah, kini saatnya untuk bisa menerapkan ajaran agama. Hidup satu kali dibuat enak saja asal tidak memakan barang haram dan melakukan dosa lain. Lebih-lebih tingkatkan ibadahmu dalam keluarga bahagia, maka selalu berharap ridho Allah. Untuk judul yang ke-7 terakhir adalah janganlah marah. Bila bisa diselesaikan santai, masalah kita untuk apa kita ini saling benci dan marah-marah. Justru akan menambah masalah. Menentukan sebuah putusan harus difikirkan berulang-ulang lagi. Damai yang kita cari, makanya tiap masalah dilihat kadar besar kecilnya penyebab dan sebabnya. Mulailah dengan minum kopi di pagi hari, meminum kopi di pagi hari untuk menghadapi masalah apapun itu. Makin tua makin berpikir dewasa, namun bila terlalu tua maka akan berkurang daya pikirnya alias pikun. Begitulah kehidupan. Untuk Anda semua, janganlah mudah marah. Sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang, itu menahan marah agar hidupmu kian bahagia dan tak cepat tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Anda yang menjalani puasa bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk judul yang selanjutnya adalah hingga nanti. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bab selanjutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.